Sahabat Kuku TV, hari ini saya ada di Banjar Teguan, Desa Bongkase, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Saya bertamu ke rumah Bapak Wayan Sulaiman, pensiunan PNS, terakhir jabatannya Kepala Korwil, kalau dulu namanya UPTD, sebelum UPTD dihapuskan. Nah, biar tidak penasaran siapa Pak Sulaiman ini, beliau adalah guru yang hobi melukis. Nah, baru-baru ini bertambah lagi hobinya, yaitu mesatu atau mendongeng. Pak Yan, di mana pertama kali Pak Yan mengabdikan diri sebagai PNS, sebagai guru? Oh, panjang ceritanya, Pak. Wah, kita pendek sekali, pendekkan saja, Pak. Dulu saya pernah mengabdi, pertama kali diangkat menjadi guru di Karangasem. Tetapi sebelum itu saya pernah juga punya pengalaman di pariwisata 3 tahun di salah satu hotel yang ada di Sanur. Wah, ternyata pernah bekerja di sektor pariwisata sebelum jadi guru. Ya, lanjut, Pak. Sekitar tahun 86 saya diangkat di Karangasem, ya, di lereng Gunung Agung yang pada waktu itu tidak seperti sekarang, jalannya aksesnya sangat sulit dan air juga sulit. Astungkaro tahun 1990 saya pindah ke Badung, tepatnya di SD nomor 1 Bongkase. Ya, pulang kampung ya. Ya. Nah, ini waktu itu jalan belum mulus. Belum. Di lereng Gunung Belum. Agung. Bapak ke sana sudah naik motor atau apa? Naik ojek dari bawah ke atas. Nah, dari Bongkase ke sana numpang atau bawa Naik motor sendiri? Naik motor Vespa. Oh, sudah punya motor sendiri ya. Tahun 1980. Ya, benar. Sampai akhirnya 4 tahun di sana pindah ke SD 1 Bongkase. Nih, lanjut, Pak. Setelah itu tahun 1990 saya kembali ceritakan di Bongkase menjadi guru. Kemudian saya tahun 2005 pindah ke SD 4 Bongkase. Masih di kampung sendiri. Ya, dimutasi, disitulah saya mendapat bimbingan dan support dari teman-teman, sehingga pada waktu itu saya dipercaya melalui tes lolos Astungkaro sebagai guru berprestasi Kabupaten Badung. Itu tahun berapa, Pak, guru berprestasi? Kurang lebih tahun 2008. 2008. Guru berprestasi. Itu di bidang apa, Pak? Tulis menulis atau apa? Itu secara menyeluruh, Pak. Pada waktu itu penilaian guru berprestasi itu akademik, sosial, apa itu yang menjadi kompetensi guru, 4 kompetensi guru itu yang dinilai pedagogik, sosial, akademik, gitu, Pak. Ya, setelah itu lanjut ke provinsi. Saya tidak jadi ke provinsi karena keburu diangkat menjadi kepala sekolah Di kepala sekolah SD nomor 4 Bongkase. SD Negeri 4 Bongkase. Jadi tidak untuk melanjutkan guru prestasi di karena provinsi. jenjangnya sudah berbeda. Oh, jenjang. Kalau iya kan guru. Iya. Guru dan sekarang kepala sekolah. Iya. Terus kalau kepala sekolah sempat berprestasi juga, Pak? Ya, pernah saya mengikuti di Kabupaten Badung ada seleksi kepala sekolah berprestasi pada waktu itu. Kebetulan teman saya yang sudah masa kerjanya banyak pada waktu itu juga ikut. Dan akhirnya saya yang mewakili karena saya dianggap siap setelah melalui seleksi. Tetapi karena pada waktu itu terus terang seperti informasinya, masa kerja saya pada waktu itu baru 2,5 tahun. Tapi saya ikut juga, sehingga di provinsi saya tidak ada nomornya. Begitu. Tidak ada nomor karena masa kerja baru 2,5 seperti itu pada tahun. waktu itu biar Ya. tidak salah saya. Minimalnya berapa, Pak? Mungkin kalau tidak salah di atas 3 tahun. Oh, di atas 3 tahun, kurang lagi sedikit. Tapi kan tidak patah semangat ya, Pak, tetapi sudah mampu menunjukkan prestasi di level kabupaten. Dan begini sedikit ya, kami tidak menyalahkan juga sistem. Mungkin juga kekurangan kami banyak begitu, supaya tidak ada kesombongan di antara saya. Nah, kalau hobi melukis itu, Pak Yan, sejak kapan itu? Setelah menjadi guru atau seperti apa kemarin sampai suka melukis? Baik, Pak. Kalau melukis itu sesungguhnya saya waktu kelas 4 SD. Saya sudah
belajar melukis yang namanya style yang artis yang dikembangkan pada waktu itu sedang booming di Penestanan. Mengingat wilayah geografi kami di Bongkaso ini dekat dengan Ubud. Nah, pada waktu itu kami sudah bisa menjual lukisan Sampai sendiri ke lukisan. Ubud. Ya. Tetapi tidak banyaklah hasilnya untuk beli pakaian, sudah cukup. SD, Pada SD. ke Ubud sendiri, Ke Ubud sendiri. naik sepeda kayu Tidak pakai apa? naik nyebrang Sungai Ayung. Oh iya kan Berangkat pagi-pagi. iya. Bertetangga, hanya terpisahkan Sungai Iya. Ayung. Oke, lanjut. Terus begitu kami masuk SMP, oleh guru kesenian pada waktu itu kami dipercaya untuk mengkoordinir teman-teman, bukan menjadi guru, kan bukan kewenangan kami. Kami dianggap mampu, kami mengkoordinir teman-teman yang memilih ekstra melukis. Nah, sempat ada hal-hal yang aneh pada waktu itu, pokoknya mungkin kesalahan saya karena masih masa muda, emosi begitu. Setelah dapat rapotan begitu ceritanya, teman-teman saya semua dapat melukisnya 6 yang saya ajak bersama-sama. 8 maksudnya, maaf ya. Tapi rapot saya kok 6 gitu, saya ngerti. Kemudian saya tanya gurunya, agak komplain sedikit, Pak, kok saya dapat 6 melukisnya? Benar Pak? Oh enggak, kamu kan ngajarin teman-teman begitu. Terus saya sebenarnya menyalahi prosedur karena saya agak kecewa, saya rubah nilai raport saya sendiri, dimarahlah saya. Karena guru yang melukis bilang saya dapat 8, mungkin gurunya salah gitu, saya nulis 8. Nah itu pengalaman waktu SMP tentang melukis. Ternyata Pak Kiang juga berani mengubah nilai di raport ya, karena percaya diri bahwa bisa melukis kan. Saya dipanggil akhirnya oleh kepala sekolah dan saya jelaskan seperti itu, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Saya tahu bahwa itu salah. Itu tidak baik itu. Ya. Tetapi perlu juga Bapak dicontoh, ditiru, ada baiknya bisa melukis. Kan begitu. SD bisa menjual lukisan, bisa beli pakaian sendiri. Bisa. Luar biasa. Ini luar biasa sahabat Luko TV. Beliau waktu SD sudah bisa menghasilkan uang sendiri dengan menjual lukisan ke Ubud. Kalau SMP Pak masih berlanjut? SMP kemudian saya kan pindah sekolahnya ke SPK Denpasar. Nah, ada juga peristiwa yang sangat saya kenang sekarang. Ketika itu di kelas 2 ada semesteran. Guru-guru kan membagikan buku gambar yang sudah distempel. Kemudian saya disuruh ngelukis. Saya diberikan waktu 2 jam pada waktu itu, sekitar 45 menit lukisannya sudah selesai. Saya kumpul. Sepertinya mungkin saya dilihat sombong atau bagaimana dan tidak percaya gurunya. Saya akhirnya dipanggil bahwa lukisan itu bukan buatan saya. Itu yang terjadi. Dan orang-orang khususnya guru saya tidak percaya. Tetapi yang percaya adalah teman saya yang duduk sebangku dan melihat apa yang saya lakukan. Melihat proses kreatif melukis itu. Memang ada kelemahannya pada waktu itu. Kan ada stempel seharusnya. Kenapa kertas saya tidak isi stempel? Kebetulan saya tidak pernah mengganti kertas. Kemungkinan orang kan bisa saja habis mungkin stempelnya tidak terstempel. Kebetulan saya dapat, kemudian kebetulan saya selesainya cepat sehingga meragukan guru. Akhirnya digugurkan. Bukan digugurkan. Saya tidak bisa berbuat apa, saya harus bilang sumpah serapah, bahkan sampai guru saya bilang, kamu tidak mudah begitu mengatakan sumpah. Baik, kalau begitu saya bukan menantang. Saya silahkan diberikan waktu melukis kurangi setengah dari yang seharusnya. Tadi saya menyelesaikan 1 jam, sekarang saya kasih 30 menit dengan hasil lukisan yang sama dan bisa diperlihatkan seperti apa gitu. Nah oleh karena itu dan sejak itulah teman-teman percayalah saya bisa, bukan saya seorang pelukis hebat, tidak. Itu kan mempercayai bahwa apa yang saya buat itu memang bikinan saya gitu. Benar, buatan sendiri. Itu pengalaman saya. Pernah lomba-lomba melukis Pak? Oh tidak pernah saya. Terus terang tidak pernah ikut lomba lukis. Sampai sekarang melukis ya seperti Bapak. Melukis Mesatu Bali. Kalau Mesatu Bali ini sejak kapan? Setelah pensiun atau gimana? Terus terang saja, saya pertama kali lihat Satwa Bali itu di mana? Di YouTube Pak Madi Sugianto yang bikin cerita. Saya termotivasi. Saya pada waktu itu kan ada corona. Ceritanya saya kebetulan bertugas sebagai pengawas sekolah. Saya ingin memotivasi sekolah, saya membuat
berusaha sesuai kemampuan saya, animasi-animasi sederhana yang mungkin orang akan tertawa melihat animasi saya karena kemampuan saya sangat terbatas. Itu saya lakukan adalah untuk memotivasi. Saya orang sudah tua saja mampu, kenapa yang udah tidak gitu. Tidak, ya. Itu sebenarnya tujuannya. Saya lempar itu ke guru-guru, ke kepala sekolah supaya disebarluaskan. Tentunya saya berpikir apa yang saya buat itu tentu bermakna menurut saya. Ada nilai edukasinya, baik itu pembelajaran, baik itu satwa-satwa, daripada tidak diisi waktunya. Itu kan terjadi lost learning ketika terjadi itu di musim corona. Saya terus membuat seperti itu. Akhirnya sampai sekarang saya senang membuatnya gitu. Ya. Sahabat Kuku TV, channel beliau adalah Wayan Sulaiman. Di situ ada seni lukis, satwa, seni budaya, pokoknya komplit. Tapi lebih banyak sekarang tentang satwa. Beliau, kalau boleh tahu, media untuk Pak melukis itu apa, Pak? Saya mengkombinasikan. Awal-awalnya saya menggunakan kanvas. Kemudian setelah saya tahu program sesuatu program yang ada di iPad itu namanya Procreate. Saya melukis lebih banyak di Procreate karena di sana tidak membutuhkan warna sehingga mudah dihapus gitu. Itulah yang menyebabkan kita lebih leluasa mengeditnya juga gitu. Kegemaran melukis itu kemudian kita kombinasikan dengan satwa Bali. Karena sangat enak sekali di sana di iPad itu bisa kita membuat animasi sesuai dengan kemampuan walaupun belum sempurna sekali karena saya bukan basic orang-orang IT gitu. Ya, tetapi mencoba mengimbangi lah. Ya lebih unggul lah dari saya yang muda ini nggak bisa gaptek, tapi Bapak yang baru saja purna tugas sebagai PNS masih belajar untuk membuat animasi. Nah, ini yang membuat terinspirasi. Makanya saya mendatangi beliau. Mudah-mudahan cerita ini menginspirasi teman-teman semua. Jadi seperti itu Pak Wayan Sulaiman. Terima kasih obrolan singkatnya. Harapan saya obrolan ini bisa menginspirasi sahabat Kukuh TV semuanya. Sampai jumpa.